Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardhu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, yang dibacanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Penjelasan ulama tentang ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu fima bainakum, kemudian dia mengkaji isinya. 3 yang dilakukan: duduk berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hatinya. Jadi kalau ada nanti di antara jamaah ini yang tertidur saat saya menjelaskan hadis ini, itu berarti memang hatinya betul-betul tenang. Ghasyiyat bihimur rahmah, turun rahmat kepada mereka. Padahal kita ini masuk surga bukan karena tahajud kita, bukan karena witir kita, bukan karena tarawih kita, bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak satu pun dari kamu masuk surga karena amalmu. Wala ana ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Wala anta wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa yataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat Allah. Berkumpul di masjid ini diantaranya adalah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala min nur, dari cahaya. Uli ajnihatin, bersayap. Masna, ada yang sayapnya 2. Wa sulasa, ada yang sayapnya 3. Wa ruba, ada sayapnya 4. Kalau diletakkannya satunya di ujung dunia, maka yang satu lagi di ujung timur, di ujung barat. Itulah mengapa manusia itu diciptakan dari darah, tulang, daging. Nampak dia berbentuk, dan malaikat tak nampak, tak berbentuk. Karena seandainya malaikat itu nampak dan berbentuk, maka tidak muatlah dunia ini. Saking besarnya malaikat. Malaikat yang besar, yang hebat itu, apa kerja dia? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat yang agung, yang besar, yang hebat, yang gagah, yang perkasa, yang mulia itu kerjanya hanya bertasbih saja. Sedangkan manusia yang diciptakan dari yang hina, yang hitam, yang bau, yang busuk itu, busuk juga perbuatannya. Maka bagaimana caranya biar bisa kita satu majelis sama malaikat, berkumpul di masjid, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah, diturunkan ketenangan ke dalam hati, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah taala kepada malaikat-malaikatnya. Hai malaikat, dulu aku waktu mau menciptakan mereka, kalian semua komplain mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka itu nanti hanya akan berperang, menumpahkan darah, berkelahi, sumpah serapah, caci maki. Tapi tidak begitu dengan orang Palembang. Kuciptakan mereka, mereka duduk bersimpuh di masjidku. Mereka mendengar kajian sabda nabiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah mereka melihat surga? Tidak. Pernahkah mereka menengok neraka? Tidak. Pernahkah mereka melihat aku? Tidak. Bagaimana seandainya mereka pernah menengok aku dan pernah melihat surga dan pernah merasakan sakitnya neraka? Kata malaikat, tentulah amal mereka lebih hebat daripada ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. 4 balasan: turun rahmat, diliputi rahmat, ditenangkan hati, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mau kita kaji subuh ini adalah hadis. Hadis itu apa? Cerita. Hadis itu cerita. Hadis Nabi, cerita tentang Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5.
Yang 5 ini disebut dengan hadis Nabi SAW. Qaulin, cakap, statement, ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut Nabi SAW. Au fi'lin, perbuatan. Bagaimana dia sholat mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia tawaf dan sa'i, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia pakai sorban. Perbuatan. Mengudhifa Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takhririn. Ada sahabat Nabi yang melakukan suatu perbuatan disetujui oleh Nabi, namanya takrir. Ada orang menerjemahkannya pengakuan, ada orang menerjemahkannya persetujuan. Contohnya, Nabi sedang sholat, Allahu Akbar, ada sahabat di belakang membaca doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nabi tak pernah mengajarkan itu, Nabi tak pernah membaca itu, Nabi tak pernah menyuruh itu, Nabi tak pernah mengatakan begini doanya. Selesai sholat Nabi tanya, manil qail, siapa tadi yang ku dengar membaca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila? Ana ya Rasulullah, aku yang membaca itu tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Sejak itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Sampai itu saja. Lalu doa iftidah yang kita baca selama ini, 2 hadis yang dicampur, digabung jadi satu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik, tambah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oh, 2 iftitah Pak Ustaz ya. Kalau saya baca satu aja Pak Ustaz, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, bagus. Kalau saya tak baca Pak Ustaz, keterlaluan. Nabi setuju dengan doa yang dibaca oleh sahabat itu, maka itu namanya takrir. Sifati khalqiyatin, fisik Nabi, khalq, fisik Nabi. Rambut Nabi tidak lurus, tidak keriting. Rambut Nabi itu tak lurus macam rambut orang kita, tidak pula keriting macam orang Afrika, tapi ikal sedang. Nabi itu tidak pula terlalu tinggi, tak pula terlalu rendah. Nabi itu tapak tangannya dicium oleh Anas bin Malik, ku cium tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi ketika naik ke atas mimbar, diangkatnya tangannya berdoa waktu doa istisqa. Lengan baju Nabi turun ke bawah sampai sahabat di bawah. Nampak kami ketiak Nabi bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Nabi itu saking putihnya ketiaknya pun putih. Orang kita putih ketiak hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang sifat-sifat Nabi ini di mana bisa kita kaji Pak Ustaz? Ada satu kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di Palembang, dikaji oleh para habaib. Tradisi para habaib mengajarkan bagaimana sifat-sifat Nabi, dikaji satu sifat Nabi. Setelah mengkaji Asy-Syama'il Muhammadiyah, banyak berselawat, maka andai dibukakan Allah hijab, nampaknya Rasulullah SAW sesuailah dengan isi kitab itu. Jadi bukan asal aja orang mimpi jumpa Nabi. Saya mimpi jumpa Nabi Pak Ustaz. Pernah kau baca Syama'il? Tidak. Gimana kau bisa kenal dia? Bagaimana nampakmu Nabi dalam mimpimu itu? Semua rambutnya putih. Itu bukan Nabi, itu drunken master. Nabi itu jenggot sama rambutnya tak sampai 20 helai putih. Syama'il al-Muhammadi. Wa khuluqiyatin, akhlak Nabi. Apa beda perbuatan dengan akhlak? Akhlak itu adalah perbuatan yang tidak lagi orang berfikir saat melakukannya. Tak mikir-mikir lagi. Di tepi jalan nampak orang susah, tolonglah Pak, belum makan dari pagi, langsung kasih. Itu namanya akhlak. Tolonglah Pak, belum makan dari pagi, tengok dompet, mikir dulu. Yang 100 sampai 50. Nah, itu belum akhlak. Akhlak itu tanpa berpikir, otomatis, spontan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau nanti ada orang menyebut, disebutkan dalam hadis. Apa hadis itu?
ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5 inilah yang disebut dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada tempatnya. Kalau ayat-ayat itu tempatnya dalam Quran. Di Quran itu ada namanya surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas. Kalau hadis itu juga ada tempatnya. Ada namanya Sahih Al-Bukhari, ada namanya Sahih Muslim, ada namanya Sunan Abi Daud, ada namanya Sunan Nasai, ada namanya Sunan Tirmidzi, ada namanya Sunan Ibni Majah, ada namanya Sunan Musnad Ahmad bin Hanbal, ada namanya Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi, ada namanya Muwatta Malik. Berapa kitab hadis itu Pak Ustaz? Banyak. Sebutkan lagi Pak Ustaz. Yang 9 itu aja lah, ingat-ingat dulu. Dibuat Tuhan itu dari tepung terigu. Diambil tepung terigu, dikasih minyak sapi, minyak samin, diadon. Setelah itu dibuat besar-besar. Setelah itu disembah. Disembah. Setelah disembah, pas lapar, cuil tuan. Itulah maka Sayyidina Umar pernah satu saat dia tersenyum. Kenapa kau tersenyum Umar? Ingat aku perbuatanku jahiliyah dulu. Ku buat Tuhan itu besar-besar. Kenapa? Siapa yang paling besar Tuhannya, itulah yang paling afdal. Kenapa? Nanti pas lapar dia yang paling kenyang. Mempertuhankan makanan. Di bulan Ramadan ini pun banyak juga orang jahiliyah mempertuhankan makanan. Hari mulai cendol apa semua banyak. Tapi kemudian sampai jangan sebut semuanya. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan apa itu? Azan zuhur. Macam-macam maghrib ku dengar katanya. Rupanya bulan Ramadan ini semua azan ini mirip macam azan maghrib. Tadi waktu siang mau diminum rasanya air sungai Musi, sungai Kapuas, sungai Batanghari, semua sungai Nil mau diminum semuanya. Tadi siang semua makanan ini mau ditelan. Tapi begitu 2-3 butir kurma, sunat ini Pak Ustaz, sunat 3 ini Pak Ustaz, 1, 5, udah berapa kau makan? 19. Sunat nih Pak Ustaz. Ustaz kalau berbuka pakai kurma nih sunat Pak Ustaz. Oh sunat, tapi ada yang wajib Pak Ustaz. Apa? PMP. Semalam saya kena itu. Maka silakanlah makan, tapi jangan mempertuhankan makanan. Ada orang mempertuhankan makanan, ada. Saking takutnya tak makan, sampai-sampai menghalalkan yang haram. Aku tahu nih korupsi Pak Ustaz, tapi kalau aku tak korupsi anakku tak makan. Mempertuhankan makanan, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan atasan. Hayya 'alas shalah, panggilan Allah jam 12 siang zuhur, nyantai aja deh. Kau tak ke masjid. Sholat itu dibuat Allah waktunya panjang akhi. Tapi kalau udah atasan menelpon, besok kau datang ke kantor ya, siapa? Jam 7, 6.30 Pak. Jadi sebetulnya yang kau besarkan itu siapa? Allah atau atasanmu? Sholat bukan main lagi, angkat tangan, Allahu Akbar. Jam 3 sholat zuhur. Kata-katamu gombal, kata setan, kata malaikat. Oleh sebab itu maka betul-betullah kita ini la ilaha illallah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-minta kepada Allah. Kalau anakmu meninggal, Allah tidak sedang benci kepada engkau, tapi Allah ingin supaya hatimu tidak bergantung kepada anak. Anak Nabi Muhammad SAW, Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal.
anak Nabi 6 meninggal ketika dia masih hidup. Kalau ayahmu meninggal, bukan Allah tak sayang kepadamu, tapi Allah ingin supaya hatimu hanya bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah membuat meninggal Abdullah, meninggal Aminah, tak ada tempat dia bergantung kecuali hanya Allah. Alam yajidka yatima fa'awa. Kau dulu yatim, tapi kau dilindunginya. Jangan buruk sangka suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau terusir dari istana yang megah, supaya hatimu tak terikat kepada kekuasaan dan jabatan, sebagaimana terbuangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tinggalnya di istana Fir'aun. Kau tinggal di istana mana? Istana Sultan Melayu. Kau tinggal di mana? Istana Kerajaan Pasundan. Kau tinggal di mana? Aku yang paling hebat. Di mana? Istana Fir'aun. Istana Fir'aun yang masih abadi sampai sekarang. Tiang-tiangnya terbuat dari batu-batu. Saking takjubnya orang Prancis, dibawanya tiang batu itu dari Mesir, diletakkan di tengah-tengah kota Paris, Prancis. Ustadz macam pernah aja ke Paris, hampir. Begitu mendarat pesawat, hampir menjijakkan kaki ke Eropa, tak bisa masuk, naik lagi, kena deportasi. Saking kan takjubnya orang Prancis, bagaimana bisa tiang besar ini diukir? Dibawa mereka pakai kontainer, naik kapal laut, menyeberang dari Mesir, menyeberang terusan Suez, mereka bawa ke Paris, Prancis. Dan mereka tidak hanya membawa batu-batu, patung-patung, mereka bawa mumi. Mumi itu apa Pak Ustaz? Kau tontonlah Mumi Return. Mumi, dibawa mereka mumi, dimasukkan ke laboratorium, diperiksa mereka berapa ratus ribu tahun umur mumi ini. Rupanya disitulah baru terbukti mumi yang ada itulah yang dulu mengejar-ngejar Nabi Musa di Laut Merah. Sampai ke tengah, Nabi Musa lepas, terkurung dia, mati. Inilah dia muminya. Lalu kemudian sampai berita itu kepada Musa Dayan. Musa Dayan, jenderal yang matanya buta sebelah, macam bajak laut. Musa Dayan, panglima angkatan bersenjata Israel, mendengar ada mumi di Paris, Prancis, datang dia bersama beberapa jenderal pasukan Israel. Mereka suruh dokter-dokter itu keluar, tutup pintu. Begitu ditutup pintu, mereka tinju mumi itu. Kaulah yang dulu mengusir nenek moyang kami dari Mesir, gitu. Jadi orang Yahudi ini cerdas, tapi bodohnya luar biasa juga. Dendam kesumatnya, sampai itu pun ditinjunya. Buku tentang itu ada saya simpan di rumah, saya beli di Mesir. Gambar sampulnya gambar mumi Fir'aun, bercerita di dalam tentang jasad Fir'aun yang ditinju oleh Musa Dayan dan anak-anak buahnya di Mesir. Didengar cerita itu oleh Anwar Sadat, presiden Mesir, setelah gugurnya Gamal Abdul Nasir. Lalu kemudian naik Anwar Sadat. Anwar Sadat mendengar berita itu. Kalau begitu, kata Anwar Sadat, pulangkan lagi mumi dari Paris. Dipulangkanlah lagi mumi dari Paris, diletakkanlah di museum di samping Sungai Nil, namanya Tahrir Square. Disitulah terbaring sekarang mumi itu. Kojam mata. Masuk dalam kotak kaca, masuk ke dalam kotak kaca. Saya tengok dia dekat-dekat dari kotak kaca. Ini kotak kaca, saya tengok. Saya perhatikan hidungnya, matanya, kukunya. Pakai anduk aja dia. Tak pakai baju, tak pakai celana, pakai anduk. Jadi kalau ada tetangga kita suka keluar rumah pakai anduk, itu mumi. Nanti sore, kau ni tadi ada disebut Ustaz Somad di Masjid Agung. Hah? Kenapa aku disebut Ustaz Somad? Kau mumi, kata dia. Mumi itu artinya ya mumi. Makanya anak-anak kita jangan diajarkan panggil mumi. Kalau nak panggil oma aja. Panggil umi pun bagus. Ini sekarang banyak anak-anak mumi, mumi, kata.
Mumi itu hantu. Nanti saya manggil maknya hantu, hantu. Kemana cerita kita tadi? Kenapa sampai ke Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun, Fir'aun tidak pernah syirik. Fir'aun tidak pernah menyembah Lata. Fir'aun tidak menyembah Uzza. Fir'aun tidak pernah menyembah pokok kayu. Fir'aun tidak pernah menyembah binatang. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu. Sejuk sekali air di Mesir ini, padahal di tengah gurun pasir, panas. Kenapa sejuk? Kami tengok dalam tembikar, rupanya lumutnya tebal betul. Tak pernah dibersihkan. Anak-anak katak pun banyak dalam. Patutlah sejuk. Maka zaman sekarang kita jangan lagi bersedekah air dalam tembikar, tapi cukup datang ke pesantren, Pak Kiai, berapa sumur bor yang bisa dibangun. Berapalah harga buat sumur bor? Di Palembang berapa pasaran harga sumur bor? Hah? 200? 2.100.000? 1.200.000? Nah, karena udah lama berkawan, 1.300.000 saja lah. Buat 1.300.000? 1.300.000, Pak. Satu sumur bor di Palembang 1.300.000. Maka ini mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum Pak Kiai, Tuan Guru, ya. Berapa santri di sini? Ada 3.000 Pak Ustadz. Banyak ya. WC-nya berapa? 3. Ngantrinya mereka pagi itu. Cuma ada yang tertahan, ada yang tak tertahan, ada yang terlepas. Nah, kau wakafkan WC tempat wudhu sekalian. Itu luar biasa untuk almarhumah. Jalan-jalan orang kaya sore-sore naik mobil nengok baliho, pembebasan tanah pembangunan masjid 1 meter hanya 500.000 saja. Berhenti, catat nomor, telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul kalian pengurus mau pembebasan masjid ini? Ya. 1 meter berapa? 500.000. Saya 100 meter. Mantap. Bapak mau transfer? Nah, nantilah, niat aja dulu. Namal a'malu binniyat. Transfer lah. Betul-betul lah ini jamaah PHP, pemberi harapan palsu. Kalau masih hidup dia, cium tangannya, peluk badannya, belikan kain, belikan sajadah, dipakainya kainmu, dibentangnya sajadahmu, mengaji dia di tengah malam. Itulah nikmat yang paling besar. Tak ada doa yang paling mustajab, apalagi ini bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di ujung Ramadan, kalau masih hidup. Jadi jangan kau ejek orang ziarah di akhir Ramadan. Dia sedang rindu sama orang tuanya. Dia kemarin pakai narkoba, mabuk, sakau. Di akhir Ramadan dia tobat, ziarah dia. Pas sedang ziarah, itulah kau datang. Ya akhi, ziarah di akhir Ramadan itu bid'ah. Aku mabuk 20 tahun tak ada kau bilang bid'ah. Aku baru tobat pagi tadi, sekarang aku ziarah kau bilang bid'ah. Inilah sama kau gitu. Kalau masih hidup dia, jangan kalian lawan. Dengan orang tua itu jurusnya 3 aja anakku. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Apapun kata dia, diam. Jangan lawan, karena kalau lawan kau menyesal. Kalau saya balik, masuk saya ke rumah mak saya, apapun kata dia, saya diam. Dia kan orang sudah tua, 70 tahun. Lama-lama dia berhenti. Pas dia berhenti, ada lagi. Peluk pada. Kalau kau lawan, mungkin kau menang, mungkin kau hebat, tapi nanti lama-lama kau menyesal. Dan menyesalnya tak bisa dijemput. Kalau kata orang Melayu, risau hati tak tahu di mana mau dialamatkan. Sesudah dia mati, barulah kau mencakar dinding. Oh mak, pernah tak nengok orang maknya mati mencakar dinding? Itu penyesalan yang mendalam, tak bisa dijemput balik. Tapi kalau kau buat baik, punya duit bawa umroh, duit banyak pergi haji, kau senangkan hatinya, andai belum bisa menyenangkannya, prinsipnya satu saja, jangan kau susahkan. Kalau kau bisa membahagiakannya,
jangan kau sempitkan hatinya. Dia udah meninggal Pak Ustaz, ziarah ke makamnya, jangan sampai lalangnya setinggi tegak. Bangun tengah malam, baca Yasin, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebesar buah keras, tai kau dimakan. Itu cakap emak saya itu. Saya dengar sampai sekarang. Sebesar buah keras, tai kau makan. Kenapa gitu, Mak? Setiap anak-anak nih, itu emaknya memakan tainya sebesar buah keras. Tahu buah keras? Buah keras untuk menggulai. Sebesar emak. Macam mana pula emak makan tai sebesar buah keras? Dia sedang mencebok anaknya. Dia sedang mencebok, dia sedang makan enak. Pas sedang makan enak, cerip anak itu berak. Diceboknya, habis ceboknya kurang-kurang bersih kan, makan dia lagi. Sehari segini, sehari segini, sehari segini. Anak tuh besar 5 tahun, 10 tahun. Satu anak tuh sebesar buah keras tai dimakannya. Tapi begitu besar sombongnya minta ampun. Padahal kalau dia mau dicekik kan waktu mati. Cuman orang tua ini kan cakapnya tak kasar. Udah berdiri gini, gini mau foto, mau bawa foto. Ustaz Somad udah berfoto, diri. Ada mak-mak tua situ. Apa kata bini ya? Mak, pinggir bentar ya mak, kami mau foto keluarga. Oh, mak, hancur hati. Dalam hati saya, aku kalau hidup makku, aku pegang mungkin tak lepas. Jadi halaunya pula mak. Mak, pergi bentar sana, kami mau foto keluarga. Mau saya mengamuk, takut saya tak jadi berfoto tadi. Nanti kalau ada keluarga, jangan kalian buat begitu. Kan banyak tukang foto itu bisa mengcrop. Tak pandai mengcrop. Mari saya ajarkan. Gini sedang crop. Mengcrop foto tak tahu. Kenapa orang tua ini dihalau? Cuma perasaan dia waktu pergi. Senangkan hati. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka dosa yang tak terampuni, na'udzubillah. Peminum khamar boleh jadi di dunia ini bahagia, tapi di akhirat dia kena. Tapi durhaka kepada orang tua akan dituntut di dunia, mendapat di akhirat. Berlinang air mata, berenang dalam kesusahan, tak akan pernah mengicap kebahagiaan. Bagi yang sudah meninggal dunia, tak ada cara lain kecuali berpuasa sampai pahala. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa orang tuanya, sama anhu waliyuhu, puasa dia, dihadiahkannya pahala puasanya sampai. Kenapa Ustaz buat suara ini tinggi? Kalau suaraku rendah nanti aku menangis, pengajian ini berhenti. Maka dibuat suaranya tinggi. Salat, selepas salat tengah malam kau berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Tak pandai ku bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Melayu. Jadikan kuburnya istana-istana yang megah ya Allah, jauhkan dari azab ya Allah, sebagaimana dia sayang kepada aku. Berapa kali dia tak tidur malam gara-gara tangismu? Pernahkah kita bertanya berapa hari kita menangis? Ustaz memangnya pernah tanya? Pernah. Waktu hidup dulu saya tanya, mak, aku dulu waktu kecil menangis mak. Iya. Berapa lama aku menangis? Dari mulai subuh sampai subuh. Berapa lama? 7 bulan. Patutlah suara saya tak habis-habis ceramah. 7 bulan kata dia saya menangis dari subuh ke subuh. Tidur sedikit, nangis lagi. Tidur sedikit, nangis lagi. Berapa kali dia tak jadi pergi undangan gara-gara udah bagus pakaiannya tak jadi. Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya gara-gara kita. Berapa kali dia dihalau dari tempat yang mulia gara-gara kita meraung di situ. Orang semua tajam semua biji mata orang menengok dia. Pernah kita pikirkan itu? Uququl walidain. Yang terakhir, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Apakah saudara melihat peristiwa ini? Betul Pak Hakim, berani anda bersumpah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, saya bersaksi, saya melihat dengan nyata. Padahal dia sudah dibayar kong kali kong kompromi. Kalau kau mau, nanti ku bayar kesaksian palsu, hanya untuk semeter tanah, hanya untuk emas dan perak, hanya untuk 1, 2, 3 pintu ruko. Kau bersaksi palsu, maka sudah jatuh dalam dosa besar. Maghrib di Palembang jam berapa?
Hah? Jam 1? 18:01. Oh, udah masuk sholat isyraq. 18. Gitu cara ngukur sholat isyraq. Jadi kalau maghribnya jam 6:01, maka jam 6:01 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Tadi kata Ustadz Somad, dosa besar isyraq. Sekarang sholat sunat isyraq. Yang dosa besar isyraq pakai kaf, isyraq. Yang sholat sunat isyraq terbit matahari, isyraq, isyraq. Dalam. Kalau payah nyebut qaf, banyak minum cukup. Sunat isyraq 2 rakaat. Tapi ada yang bilang syuruk, Pak Ustaz. Waktunya namanya syuruk. Syuruk. Nama sholatnya isyraq. Ingat itu. Nama waktunya syuruk. Nama sholatnya isyraq. Balik ke rumah, syuruk isyraq, syuruk isyraq, syuruk isyraq, syuruk isyraq. Sampai ke rumah, Bang, tadi ku dengar Ustadz Somad menjelaskan, cuma aku agak-agak putus tadi connecting internetnya. Apa kata dia? Nama waktunya isyraq, nama sholatnya syuruk. Oh iya. Yang datang lupa, yang mendengar tak ingat. Itu sunnatullah, itu manusia. Kalau tak lupa-lupa terus, itu namanya laptop. Kalau ingat terus tak lupa-lupa, itu namanya smartphone. Smart, cerdas. Phone, handphone. Smartphone, handphonenya cerdas. Yang punya bodoh. Apa tak cerdas? Handphone itu cerdas. Handphonenya cerdas. Asal masuk waktu, azan dia. Asal masuk waktu, azan dia. Yang punya itu mematikan. Asal dengar azan, apalah hidup terus itu. Apalah hidup terus itu. Jadi saya khawatir nanti di akhirat itu banyak handphone ini masuk surga. Iya. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita terjebak pada saksi palsu. Kesaksian palsu sah. Gimana saksi? Sah. Gimana saksi? Sah. Sebenarnya saksi dalam acara pernikahan ini adalah kita semua yang hadir. Tapi menurut Kementerian Agama, aturan perundang-undangan Republik Indonesia, maka yang membubuhkan tanda tangan hanyalah kedua saksi ini saja. Kalian yang hadir dalam akad nikah itu tahu bahwa anak ini lahir bulan Maret, bapaknya nikah bulan Januari. April, Mei, Januari. Padahal dalam fikih 6 bulan masa paling cepat orang bisa hidup. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun disusukan. 2 tahun disusukan berapa bulan? 12 sama 12? 24 bulan. Kata dia salasuna syahra. Mengandung dan menyusukan 30 bulan. Menandung, menyusukan 30 bulan. Mengandung, menyusukan 30 bulan. Menyusukan 2 tahun, 12 tambah 12, 24. 30 kurang 24, 6 bulan. Memang kalau lapar payah ngitung memang. 30 bulan kurang 24, 6 bulan. Kenapa disebut di situ masa mengandung dan menyusukan 30 bulan? Karena janin bisa hidup keluar itu masa paling singkat 6 bulan. Jadi kalau ada pengantin baru nikah Januari, lahir anaknya 1 Juli, tak dapat kita pastikan anak ini hasil zina. Bisa jadi dia memang yang 6 bulan. Bibit unggul 6 bulan keluar. Cepat dia. Pas ditanya, "Kok kenapa cepat betul keluar?" "Tak sabar aku lama kali dalam," kata dia. Tapi jelas-jelas 3 bulan. Mana pula ada janin bisa 3 bulan hidup? Jadi kenapa nih bisa hidup? Berarti ini hasil dari kertas yang sudah dicoblos sebelum pilkada. KPU tidak mengakui ini. KPU aja nggak mengakui. Kenapa kamu bersaksi mengatakan sah? Maka saya jarang datang akad nikah kecuali diundang dan saya kenal tahu betul kapan. Kalau cuma datang-datang aja,
Ngapain kita jual persaksian kita hanya karena semangkok mie ayam? Kalau masuk neraka ya agak mahal sedikit lah, 2 miliar. Iya kan? Iya pula. Hanya sekedar persahabatan, hanya sekedar kenal baik, mau hadir akad nikah dan mau bersaksi. Persaksianmu adalah persaksian palsu, guys. Ini penting ini. Kalau tidak kita nanti terjebak pada saksi-saksi palsu. Ketika engkau mengambil paku dan kau cobloskan ke kertas, saat itu kau sedang bersaksi dan berkata, bagusnya mic kecil ini. Kalau tahu bagus, kenapa lo ku pegang ini dari tadi? Sangat tak hidup. Kena prank saya di Plembong. Itulah pelajaran akan datang Abdul Somad. Coba dulu, jangan sepele. Tentang mic ini kecil sepele. Pegang dari tadi, habis sejam megang mic. Ambil kertas, dicobloskan paku, maka sesungguhnya itu adalah kesaksian. Aku bersaksi, orang ini layak menjadi bupatiku, wali kotaku, gubernurku, presidenku, anggota dewanku, dewan kabupaten, dewan kota, dewan provinsi, DPR RI, DPD. Kita sedang memberikan kesaksian di hadapan Allah. Ini bukan sekedar menyoblos. Tak perlu kita bahas panjang karena masih lama pilkada. Tapi video ini perlu diingat oleh jamaah. Itulah dosa besar. 3 dosa besar kita kaji. Apa yang disampaikan Ustaz Somad di Masjid Agung subuh tadi? 3 dosa besar. Apa aja yang 3 itu? Ngantuk betul aku. Ustaz itu pun kadang-kadang nampak aku 3. Ya, tak usah ragu, tak usah sedih. Insya Allah rekamannya ada kamera-kamera yang merekam. Tapi ada ulama yang tidak mengakui ada dosa besar, ada dosa kecil. Kata dia tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, semuanya dosa besar. Karena bukan dilihat pada perbuatannya, tapi dilihat di mana kita melakukannya. Walaupun perbuatan itu kecil, tapi dilakukan di depan orang besar, maka dia menjadi besar. Perbuatan kecil dilakukan di depan orang besar, maka menjadi ngupil. Ngupil. Ngupil itu perbuatan besar apa kecil? Kecil. Kalau ada orang ngupil, ada yang terganggu hidung dia. Ada orang ngupil lalu hidung kita ada. Ngupil itu tidak merugikan siapapun. Andai mengupil kita satu provinsi Sumatera Selatan, rugikah Indonesia? Tidak. Kita sepakat bahwa ngupil itu perbuatan kecil. Oke? Ngupil perbuatan kecil. Tiba-tiba ada anak muda dari Palembang diundang ke Istana Negara mendapat penghargaan Pemuda Kreatif 2021. Amin. Disorot oleh 25 TV swasta. Saat sedang presiden memberikan kata sambutan, dia ngupil. Kira-kira masalah ini jadi besar atau kecil? Kenapa dia besar? Masalah kecil dilakukan di hadapan. Kalau ngupil menjadi besar karena dilakukan di depan penguasa, bagaimana dengan dosa yang kau anggap kecil dan kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa untuk update status pagi ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil azim rabbil arsyil azim ayashfiyahum. Bismillahil azim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya dapat hadiah tongkat. Bulan lalu saya ke Palembang dikasih tongkat. Sebulan sesudah itu menikah saya.
Jadi takut saya menerima tongkat. Terima kasih banyak, jazakumullah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafiu, balaslah. Kalau tak sanggup membalas, doakan. Mudah-mudahan saudara yang memberi diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Terima kasih.